Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Insya Allah. Kesehatan adalah sesuatu yang menjadi kerinduan kita semua, karena dengan sehatlah kita dapat melakukan banyak hal. Jadi syukur alhamdulillah atas karunia Allah, kita dapat bersama-sama di ruang kesehatan yang hadir setiap hari Kamis pada pukul 13 waktu Indonesia Barat ke ruang dengar Anda. Sekaligus juga dapat Anda simak di YouTube, dan tentu rasa syukur ini membuat kita juga merasa sangat-sangat berterima kasih atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Tidak lupa salam selawat kita sampaikan kepada kekasih kita, junjungan kita, penghulu umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan kerabatnya. Insya Allah nanti kelak kita berada bersama-sama di saat yang sangat kita rindukan ya. Untuk ruang kesehatan pada siang hari ini, kita bersama dokter dari Rumah Sakit Harapan kita yang bernama Dr. Rita Zahara, SPJP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dok. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Terima kasih sekali sudah dikasih kesempatan untuk bersama-sama di ruang kesehatan, dan mudah-mudahan apa yang membuat kita yang awam ini nggak ngerti soal sakit jantung, lewat bahasan ini jadi jauh lebih paham. Ya dok, Baik. apa aja sih penyakit jantung kita nggak tahu. Terus kenapa juga ya orang aku nggak kenapa-kenapa tiba-tiba sakit jantung. Nah, hal-hal semacam ini mudah-mudahan akan tercerahkan dengan obrolan pada siang hari ini. Ya dok, jadi bicara tentang beragam sakit jantung dan penyebab-penyebabnya. Insya Allah. Silakan kita simak sepenuhnya apa yang akan disampaikan oleh Dr. Rita Zahara, SPJP. Silakan dok. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Pada hari ini mungkin saya akan berbicara sedikit lebih banyak tentang penyakit jantung. Yang kita ketahui bahwa penyakit jantung itu ada bermacam-macam. Jadi ada yang kita kenal dengan penyakit jantung koroner, ada yang dikenal dengan penyakit jantung bawaan, ada kemudian penyakit jantung yang didapati karena terinfeksi sesuatu penyakit seperti penyakit demam rematik. Kemudian ada lagi penyakit jantung yang berhubungan dengan irama jantung yang terganggu. Ada juga penyakit jantung yang berhubungan dengan penyakit lain seperti penyakit jantung pada hipertensi, penyakit jantung pada kehamilan, penyakit jantung pada orang kena kanker, dan lain sebagainya. Jadi penyakit jantung ini adalah suatu penyakit yang mengenai jantung manusia yang disebabkan oleh banyak sekali faktor, ya, oleh sebab dan musabab gitu ya. Jadi tidak berdiri sendiri dan banyak faktor yang menyebabkannya. Kecuali memang penyakit itu adalah di bawah lahir. Kalau jika penyakit jantung itu di bawah lahir, saat pasien bayi itu lahir, dia sudah membawa suatu kelainan pada penyakit jantungnya. Karena berbagai keragaman penyakit jantung ini, tentu saja kita harus mengenal satu persatu, ya, bagaimana misalnya yang disebut dengan penyakit jantung koroner, bagaimana yang berhubungan dengan infeksi yang bawaan lahir dan lain sebagainya. Nah, di sini sebagai dokter jantung, saya tentu akan lebih ingin bahwa masyarakat Indonesia terutama memahami tentang kondisi ini dan bisa melakukan deteksi dini atau minimal mengenal bahwa apakah dirinya, keluarganya itu ada kena penyakit jantung atau tidak, sehingga bisa datang ke rumah sakit atau bisa datang ke dokter dalam waktu yang lebih cepat. Tidak menunggu nanti anfal, misalnya jatuh, sudah kena serangan, atau sudah gagal jantung, di mana itu suatu kondisi yang sudah sangat berat, sehingga dokter-dokter pun akan sulit menangani kondisi tersebut. Nah, selain itu, penyakit jantung yang populer saat ini adalah penyakit jantung koroner, yang mungkin yang sebagian besar didapati pada orang-orang dewasa akibat faktor-faktor resiko.
apa sih faktor risiko penyakit jantung koroner itu? Penyakit jantung koroner itu bisa secara tradisional, bisa karena hipertensi, bisa karena merokok, bisa karena kencing manis atau diabetes, bisa karena dislipidemia atau kolesterol yang tidak terkontrol, atau juga bisa jadi karena keturunannya memang penyakit terkena serangan jantung pada usia muda. Dan pada perempuan disebutkan bahwa menopause juga bisa menjadi faktor risiko terkena penyakit jantung koroner. Nah, penyakit yang lain selain penyakit jantung koroner seperti saya sebut tadi yaitu penyakit karena infeksi atau yang dikenal dengan penyakit demam rematik. Nah, biasanya kalau penyakit ini didapati pada masa kanak-kanak, waktu mereka sekolah SD atau SMP yang kena demam. Nah, demam rematik ini terjadi disertai dengan misalnya nyeri sendi atau kekakuan yang membuat anak-anak ini klinisnya mungkin seperti demam biasa namun agak lebih parah sedikit, tapi mungkin bagi orang-orang yang tidak perhatian itu dianggap demam biasa. Namun itu sebenarnya akan menyebabkan kelainan pada jantungnya nanti di kemudian hari. Penyebabnya biasanya karena sanitasi yang tidak baik, perawatan gigi yang tidak bagus, sehingga kuman-kuman masuk ke dalam badan dan jantung melakukan autoimun ya, bisa bereaksi terhadap kondisi tersebut sehingga jantung terjadi inflamasi atau pembengkakan di katup-katup jantung. Nah, itu mungkin dua hal utama yang sudah saya sebut tentang penyakit jantung koroner dan penyakit jantung yang didapat kalau infeksi. Penyakit-penyakit lain seperti gangguan irama, bawaan lahir, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kehamilan, mungkin bisa kita diskusikan berikutnya. Iya, jadi kalau yang Dokter Rita sebutkan merupakan bagian yang memang mungkin, kenapa juga sih kok bayi sudah misalnya sudah bawa sakit jantung, emang salah ibunya apa ya, misalnya seperti itu kan. Seperti kemarin ada kawan kita di Radio Silaturahim yang hanya berusia beberapa waktu babynya meninggal, itu juga jantung, kita semua bingung ya, padahal kenapa juga gitu. Dan ini yang mungkin juga tidak kita ketahui. Kalau yang menyebabkan orang sakit jantung tadi dokter bilang diantaranya perokok. Jadi wahai ikhwan yang merokok, kalau itu bisa membawa ke sana, perlu berhenti nggak ya? Harusnya berhenti ya dok ya. Terus dok, kalau misalnya saya pernah dengar otot jantungnya lemah. Otot jantung bisa lemah, emang dia ngapain sih jantung kok bisa melemah? Mungkin dokter bisa gambarkan. Itu tadi penyakit otot jantung yang melemah itu kita mengenalnya dengan gagal jantung yang tadi saya sebutkan. Kalau kita datang pada kondisi yang sudah terlambat ke dokter, kadang pasien sudah membawa kondisi jantungnya sudah lemah seperti itu. Dan istilah kita adalah gagal jantung. Apa sih sebenarnya gagal jantung itu? Jadi gagal jantung itu adalah ketidakmampuan lagi jantung kita yang awalnya normal menjadi tidak mampu memompakan darah secara cukup ke seluruh tubuh. Sehingga tubuh kita yang seharusnya butuh darah untuk melakukan metabolisme, butuh oksigen untuk melakukan metabolisme di seluruh sistem tubuh, mulai terganggu. Nah, akhirnya pasien datang dengan keluhan sesak nafas. Kemudian kakinya bengkak, perutnya buncit karena ada isi air di dalamnya karena ginjal sudah tidak mampu lagi mengeluarkan urin kencing dengan baik karena sirkulasi atau tadi pompa jantung yang menurun ke ginjalnya, aliran ke ginjalnya. Nah, itulah yang disebut gagal jantung. Secara harfiah gimana sih gambarannya? Yang jantung awalnya mampu melakukan pompa yang baik sekali, yang kalau di dalam kedokteran kita bisa mengukur dengan istilah ejection fraction, itu normal, baik. Nah, pada saat kondisi gagal jantung, jantungnya melemah. Jadi hanya berdenyut pelan, bukan denyut kecepatannya, bukan, tapi kekuatan dia melakukan kontraksi.
melakukan semprotan, setiap semprotan kan dia setiap berdenyut dia menyemprotkan darahnya, Iya. semprot gitu kan. Nah kalau dia lagi kadang udah lemah, dia semprotan jantung, semprotan darah yang kita sebut dengan stroke volume itu berkurang karena dia tidak mampu memompa seperti kondisi normal. Itu karena yang disebut lemah tadi itu ya Ya. jantungnya. Terus ada yang bilang lagi, kayaknya dadaku nggak sakit deh dok, tapi kok berkeringat dingin terus-menerus, terus begitu dibawa ke dokter, katanya aku jantungan. Nah loh, nah keringat dingin yang muncul ini tanpa sesak di dada juga merupakan indikasi gangguan jantung. Gimana bisa dikenalinya dok? Baik. Masalah keringat dingin yang sering diasumsikan dengan penyakit jantung, itu sebenarnya ada beberapa kondisi yang harus dilihat dulu. Seperti ini, saya sering ditanyakan dok, masih saya anak remaja, sekolah, kemudian dia mau ujian, terus keringat dingin di tangan, sering basah katanya. Apakah itu sakit jantung? Atau stres? Atau stres. Nah, itu kan harus kita Betul. definisikan dulu keringat dingin itu seperti apa. Yang disebut gejala itu adalah gejala otonom. Jadi gejala yang menyertai suatu serangan biasanya. Jadi biasanya orang serangan jantung beda, orang serangan jantung mau penyakit jantung beda. Penyakit jantung itu adalah suatu yang sudah diderita dia. Nah nanti dia bisa serangan bisa tidak. Meskipun dia menderita penyakit jantung, belum tentu dia selalu dapat serangan. Betul. Serangan itu kondisi akut yang tiba-tiba terjadi dan dia bisa unfall di situ, bisa sudden death, bisa meninggal. Nah itu serangan jantung kita istilahnya. Tapi banyak orang yang ada penyakit jantungnya, tapi tidak unfall, tidak serangan waktu saat tertentu, atau malah sepanjang dia hidup tidak pernah mengalami serangan. Tapi dia progresivitasnya turun terus karena penyakitnya sudah diderita. Gitu. Jadi yang mengenai keringat dingin tadi itu biasanya menyertai orang yang lagi serangan. Boleh serangannya akut atau subakut. Subakut itu seperti apa? Misalnya setiap aktivitas dia tuh merasa nggak enak dadanya, terus disertai keringat dingin. Atau akut, lagi duduk-duduk, lagi nyetir atau apa, tiba-tiba serangan atau serangan muncul, sakit dada hebat, terus kemudian keringat dingin sampai basah. Nah itu suatu gejala yang biasanya menyertai serangan gitu. Iya. Kemudian ada lagi yang orang bilang terkait dengan dada yang berdebar-debar. Kalau tadi kan sakit yang dokter sebutkan, sakit di bagian dada. Tapi ini bukan sakit, tapi debarnya tuh kayak ngelihat hantu gitu ya, atau gimana? Mungkin gambarannya kenapa juga dok? Kalau untuk yang berdebar-debar, seperti saya sebutkan tadi bahwa ada beberapa klasifikasi ya. Jadi ada yang berdebar-debar itu disebut dengan gangguan irama jantung. Jadi istilahnya aritmia. Nah penyebab irama jantung terganggu ini ada bermacam-macam juga. Yang pertama memang karena generator listriknya atau yang menyebabkan jantung kita berdenyut kan ada generator listriknya. Nah generator listriknya terganggu. Terganggunya kenapa? Karena penyakit jantung koroner misalnya bisa. Itu salah satu. Terus kenapa lagi? Bisa karena memang ada blok atau ada hambatan dari aliran listriknya. Bisa. Apalagi yang bisa menyebabkan? Karena usia tua juga bisa. Berapa tuh kira-kira tuanya? Tergantung. Jadi kita sebut dengan degeneratif. Di atas. Degeneratif, ya. Gangguan irama bisa. Ada orang yang lebih 40 misalnya. Udah kena. Bisa ada yang kena 40, tapi rata-rata sih di atas 50 tahun ya. 60 tahun dari disebut orang tua ya. Karena gangguan irama, generator listriknya karena memang usia yang sudah terganggu, lebih cepat terganggu dari orang-orang lain. Nah, jadi berdebar juga bermacam sebab. Bisa juga karena psikosomatis misalnya, dia berdebar-debar. Atau berdebar-debar gara-gara minum obat misalnya. Minum obat flu misalnya bisa berdebar-debar juga. Ya kan? Jadi gerangsangan dari luar juga bisa. Jadi nggak pasti bahwa berdebar-debar yang kelewatan pun tanda dari jantung ya. Harus kita cek dulu dari mana. Yang jelas
berdebar itu adalah aktivitas jantung yang meningkat, ya kan? Yang karena nggak mungkin jantung diam aja. Yang disebut berdebar, aktivitas jantung itu melebihi aktivitas dari normal, rate-nya. Jadi beat per menitnya itu lebih cepat gitu ya. Itu berarti orang normal itu disebut dengan berdebar, istilah awam kita. Nah, tinggal dicari sekarang itu normal, fisiologis atau tidak. Dan hanya dokter yang tahu. Betul. Jadi tapi beda juga sih kalau misalnya itu berdebar-debar karena menyaksikan sesuatu yang horor gitu ya. Atau mungkin masuk maling ke rumah berdebar-debar, itu kan juga berdebar. Berpapasan dengan pujaan hati juga kali berdebar-debar ya dok. Oke dok, tadi dokter sebutkan infeksi jantung. Infeksi kok bisa ke jantung ya? Menurut pemahaman awam itu kan ya infeksi kena di kulit, kena luka atau apa dan segala macamnya. Infeksi jantung itu ada beberapa jenis lagi sebenarnya, banyak. Tapi awalnya tetap dengan demam ya? Biasanya disertai oleh demam. Ya. Sama seperti infeksi yang lain. Betul, ya. Jadi dia bisa disebabkan oleh kuman bakteri. Yang masuk lewat mana? Biasanya masuk melalui gigi. Oh, jadi harus hati-hati sekali dengan gosok gigi, makan makanan yang itu. Satu lagi virus. Virus itu tidak begitu diketahui masuk melalui mana. Bisa juga masuk melalui inhalasi misalnya atau apa. Itu juga bisa menyebabkan infeksi di jantung yang dikenal dengan miokarditis. Itu juga, walaupun kejadian itu rendah, namun kalau itu terkena, jantungnya akan langsung lemah. Dan biasanya belum ada obatnya kalau udah melewati fase-fase akut gitu. Jadi sama seperti organ lain, organ ginjal bisa kena infeksi, organ hati misalnya bisa kena infeksi. Dan kalau dua organ atau organ yang lain itu kena infeksi, jantung berisiko juga kena. Ya, karena jantung biasanya dampaknya seperti misalnya kita demam, jantung juga ikut melakukan metabolisme yang tinggi, sehingga orang demam bisa berdebar gitu. Jantung itu selalu melakukan kompensasi dia terhadap kondisi tubuh, karena jantunglah yang menjaga keseimbangan supaya darah bisa diterima oleh seluruh organ. Nah, kalau di ujung organ itu ada sesuatu yang bermasalah, pasti dia juga ikut berespon. Gitu. Ya, tetapi gejalanya yang nama infeksi sama ya, pokoknya demam. Meskipun demamnya entah apa, tapi pasti diawali dengan demam. Betul, diawali oleh demam. Itu sebabnya ya, ikhwan akhwat, kalau yang namanya demam itu jangan diabaikan. Kalau misalnya sudah dibawa ke dokter puskesmas, masih nggak turun juga, tetap saja, apalagi banyak loh dok yang demam terus nurunin sendiri pakai antibiotik di warung. Belum tentu demamnya demam sederhana ya. Betul, itu yang paling bahaya memang. Jadi memang harus peduli pada kemungkinan-kemungkinan lain. Kemudian kalau tadi dokter bilang keturunan, seperti kawan kami juga putranya kemarin mengalami. Haruskah selalu orang tuanya yang pernah sakit jantung atau bagaimana bayi ini bisa tiba-tiba kok keluar sudah dengan kelainan jantung gitu? Untuk yang penyakit jantung bawaan itu bukan keturunan. Bawaan bukan keturunan. Bukan. Yang keturunan itu adalah penyakit jantung koroner yang secara familiar atau secara riwayat dalam keluarga mereka terkena penyakit jantung usia muda. Itu keturunan satu. Terus ada lagi keturunan karena gangguan irama jantung. Itu biasanya juga dalam keturunan mereka ada riwayat sudden death atau meninggal mendadak di usia muda. Itu juga bisa kena seanaknya. Itu namanya penyakit jantung yang dibawa, yang disebabkan oleh karena keturunannya memang ada potensi seperti itu. Untuk beberapa penyakit seperti itu, kalau kami menemukan hal tersebut, kami biasanya akan men-screening keluarganya, mencari misalnya sumbernya dari mana, sumbernya gitu ya? Atau minimal untuk mengingatkan keluarga yang lain bahwa kamu juga berpotensi untuk kena seperti ini. Nah, itu kelainan bawaan yang karena kongenital, dibawa karena genetiknya. Nah, kalau untuk yang kongenital itu beda. Itu biasanya sama kayak penyakit kongenital atau kelainan bawaan lainnya. Misalnya lahir dengan katarak, lahir dengan
bibir sumbing, lahir dengan kelainan tidak punya kaki misalnya, itu hampir sama seperti itu mekanismenya. Biasanya disebabkan oleh orang tua yang waktu kehamilannya terkena infeksi, misalnya toksoplasma, kemudian kena minum obat-obat tertentu yang tidak direkomendasikan oleh dokter, atau mungkin pernah kena infeksi selama kehamilan. Jadi ibu hamil itu memang harus sangat waspada terhadap obat yang dikonsumsi, karena bisa mempengaruhi janinnya, sekaligus juga kalau sampai kena infeksi itu ada kemungkinan lain ya dok ya yang bisa kena ke janin kita. Betul. Baik, nanti kita lanjutkan kembali Ikhwan Akhwat, obrolan bersama Dr. Rita Zahara SPJP dari Rumah Sakit Harapan Kita. Mudah-mudahan bahasan kali ini membuat cakrawala pandang kita semakin luas terkait dengan bagaimana menyikapi hal-hal yang bisa jadi membuat kita terganggu kesehatan jantung kita. Kami kembali sesudah jeda berikut.